Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, bersama Bu Utami pagi ini pada pembelajaran daring kita akan belajar tematik. Namun sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Anak-anak, kita mulai saja ya pembelajaran kita. Kita hari ini belajar tema 3. Tugasku sehari-hari, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat menyebutkan isi teks berkaitan dengan lingkungan geografis di rumah dengan percaya diri. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan dan mengurutkan berbagai pecahan uang dengan percaya diri. Yang ketiga, siswa dapat memahami panjang pendek bunyi dengan simbol secara cermat. Yang keempat, siswa dapat melakukan gerakan melempar, memukul, dan melempar bola. Yang terakhir, siswa dapat memahami perbedaan dan mengelompokkan jenis kelamin di rumah. Anak-anak, kita pada pembelajaran 1 dulu ya. Nah, apakah kalian tahu alamat rumah kalian? Iya, semuanya pasti tahu ya alamat rumah kalian. Nah, gunanya untuk mengetahui alamat rumah apa? Iya, agar jika kita ada teman, saudara, atau siapapun itu yang ingin ke rumah kita dapat menunjukkan alamat rumah supaya mudah untuk mencari rumah kita. Coba Nana, pada pembelajaran ini nanti kita akan belajar mengenal letak rumah ya. Kita amati bersama dulu rumah Siti berikut ini. Perhatikan ya, letak rumah Siti berikut ini anak-anak. Nah, kita sebelum mengenal letak rumah Siti secara lebih dalam, kita harus bisa membaca ya. Di sini ada beberapa rumah. Nah, bagaimana cara mengenal letak rumah? Di sini kan tadi sudah kita menjelaskan kita harus mengetahui rumah Siti. Kita sudah mengamati bersama. Kemudian caranya bagaimana? Nah, di sini Bu Tami sudah memberikan arah ya, arah yang ke kanan, kemudian yang ke kiri. Apabila kita ingin mengetahui letak rumah Siti itu di sebelah kanannya rumah siapa, di sebelah kirinya rumah siapa, di depan ada apa ya, di depan rumah Siti. Nah, kita harus ini dulu mengetahui arah sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini rumah Siti, kemudian di sebelah kanan rumah Siti ya ada rumah Adi, contohnya seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi, kita baca bersama anak-anak. Tadi Bu Tami sudah menjelaskan ya. Contohnya tadi di sebelah kanan rumah Siti, kita diibaratkan misalnya kita berada di sini di rumah Siti, sebelah kanan, di sebelah kanan tangan kita itu ya rumah Adi, berarti di sebelah rumah Siti, sebelah kanan dari rumah Siti ada rumah Adi. Kita baca bersama ya di sini. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Ya betul ya, tadi Bu Tami sudah menjelaskan di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Kemudian di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Ya, ini rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Nah, ini rumah Siti di depannya ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah di antar arah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Ya, coba nomor 1 kita jawab bersama anak-anak. Siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Iya, rumah Adi. Yang kedua, siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Iya, betul, rumah Ayu. Nomor 3, di manakah rumah Siti? Iya, Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Nomor 4, berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Iya, betul, Rp1.000. Ya, Nana, kita amati bersama. Ongkos angkutan Siti ke sekolah adalah Rp1.000. Nah, Nana, coba amati di sini ada gambar uang.
Nah, ini ada uang berapa? Iya, Rp1.000. Tapi ini uangnya jenis ya kertas. Kemudian di sini jenisnya logam. Nanti kita akan membahas lebih jelas ya, apa saja sih uang logam itu, macamnya apa saja. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Ya, nah uang di sekitar kita itu ada dua macam ya, uang logam dan uang kertas. Tadi depan sudah kita menjelaskan contoh uang kertas dan uang logam. Kemudian hari ini kita akan belajar mengenai uang logam. Uang logam paling kecil nilainya adalah 100, sedangkan yang paling besar nilainya adalah 1000. Oke anak-anak, coba ini nanti kita tulis bersama dan kita baca. Nah, di sini ada uang logam berapa anak-anak? Ya, kita tulis bersama. Cara menulis uang kita tulis dulu di sini Rp. Nah, Rp itu adalah singkatan dari rupiah. Nah, kita tulis yang selanjutnya angka 1, kemudian angka 0, 0,0 ya. Jadi cara menulis angka itu seperti ini anak-anak. Kenapa Bu ini kok diberi koma 00? Nah, koma 00 ini berarti rupiah. Nah, nanti bisa kita baca. Cara membacanya yaitu 100 rupiah. Ya, selanjutnya ini adalah uang berapa, ada yang tahu? Caranya seperti tadi, kita menulis ya, kita tulis kita yang pertama Rp, kemudian 2 0 0,00. Cara membacanya ya, ini dibaca 200 rupiah ya. Selanjutnya ya, ini uang logam berapa ya, ditulis yang pertama Rp 500,00. Cara membacanya 500 rupiah. Iya, benar sekali. Selanjutnya uang logam berapa anak-anak ya, kita tulis dulu Rp, kemudian 1,000,00 ya, karena di sini kenapa kok diberi titik ya, kalau 3 angka selanjutnya itu diberi titik ya, angka 1000. Kemudian cara membacanya 1000 rupiah ya. Uang logam 1000 rupiah ini adalah jenis uang logam yang paling besar ya, tadi sudah Bu Tami jelaskan di depan. Kalau yang 100 rupiah itu jenis uang logam yang paling kecil. Kemudian membandingkan pecahan uang. Ya, bagaimana? Ini ada contohnya. Ini uang logam berapa anak-anak? Nah, kedua uang logam ini, yang pertama uang logam 1000, kedua uang logam 500 rupiah. Ini uang logam 1000 rupiah dan ini uang logam 500 rupiah. Uang logam 1000 ini lebih besar dari uang logam 500 rupiah ya, nilainya itu lebih besar anak-anak ya. Jadi kita tuliskan di sini 1000 rupiah itu lebih besar dari 500 rupiah. Contoh lagi membandingkan pecahan uang. Di sini sudah ada uang logam, ada dua. Yang pertama uang logam berapa anak-anak? Ya, 100 rupiah. Yang kedua uang logam 1000 rupiah. Yuk, ada yang bisa. Bagaimana cara membandingkan pecahan uang berikut ini? Iya, uang logam 100 rupiah itu lebih kecil nilainya ya daripada uang logam 1000 rupiah. Jadi kita bisa menuliskan di sini 100 rupiah lebih kecil dari 1000 rupiah. Kita lanjutkan lagi anak-anak. Mengurutkan pecahan uang. Nah, ini contohnya. Ya, di sini Bu kami memberikan contoh ada 3 uang logam. Kemudian kita urutkan. Ya, diurutkan dari uang yang paling kecil. Berapa dulu anak-anak? Iya, pinter, 100 rupiah dulu.
Ya, ini kan ada Rp200, Rp100, Rp500. Diurutkan dari nilai uang yang paling kecil Rp100 dulu. Selanjutnya berapa? Ya, betul, Rp200. Yang paling besar, ya Rp500. Jadi, cara mengurutkan pecahan uang dari yang paling kecil seperti ini ya, Rp100, Rp200, kemudian Rp500. Sangat mudah sekali anak-anak ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada contoh soal lagi. Cara mengurutkan pecahan berikut mulai dari yang nilainya terkecil. Di sini ada uang logam berapa? Rp500. Kemudian uang logam Rp200 dan Rp1.000. Coba diurutkan dari nilainya yang paling kecil. Berapa, anak-anak? Ayo. Iya, betul, Rp200 dulu. Selanjutnya Rp500. Yang paling besar berarti Rp1.000. Iya, sangat mudah sekali anak-anak. Ya, selanjutnya kita akan belajar pola ketukan biroma. Kita baca bersama ya. Di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat tiba. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Nah, anak-anak, ini ya. Kalian bisa membuat garis bawah di buku paket kalian supaya mudah untuk belajar. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Ya, sekali lagi diberi garis bawah pada buku paket, banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Nah, ini adalah pola ketukan birama. Kalian bisa mengamati di sini. Ya. Keterangan T itu bisa dengan tepuk tangan, K dengan hentak kaki. Nah, caranya bagaimana kita bisa membuat irama? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini anak-anak, kita baca bersama dulu. Lakukan kegiatan seperti gambar di bawah ini untuk mendapatkan irama. Ya, kita bisa mendapatkan irama dengan cara menggunakan alat ya, seperti alat ini. Ini adalah kentongan ya, tadi sudah kami bacakan ya, di musola itu ada kentongan. Kita bisa membuat irama pada kentongan. Ada juga kita bisa membuat irama dengan tepuk tangan, kemudian dengan cara memukul meja ya. Kita amati bersama, lakukan dengan kegiatan ini. Ini anak-anak dengan cara menggunakan kentongan ya, ada irama yang dapat digabungkan. Caranya tek tek tong tek tong tek, misalkan seperti itu. Bisa lagi tek tong tek tong tong tek teng tok tek tong tek tong. Sekali lagi tek tek tong tek tong tek. Misalkan selain dari contoh ini bisa kita buat contoh lagi, tek tong tong tek 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 tong 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 tek tek tong. Nah, seperti itu ya. Itu dari contoh irama dengan menggunakan alat kentongan. Kalau dengan tepuk tangan dan memukul meja, nah ini contohnya ya, prok prok. Ya, bisa ya. Misalnya contohnya prok 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 prok. Nah, kalau dengan memukul meja tuk, ya bisa kita ulangi sebanyak 3 kali juga, tuk 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 tuk. Nah, seperti itu ya caranya membuat irama. Mudah sekali anak-anak. Nanti kalian bisa melakukan kegiatan ini di rumah ya, dengan bimbingan orang tua ataupun saudara yang ada di rumah. Ada pembelajaran 2. Nah, kita amati bersama gambar di bawah ini. Ada permainan apa ya ini pada gambar di bawah ini? Ada yang tahu? Ya, di sini ada gambar bermain bola kasti. Ya. Alat apa saja yang dipakai untuk bermain kasti anak-anak? Ya, ini adalah alat permainan yang dipakai untuk bermain kasti. Ini adalah bola kasti. Ya, selanjutnya ini adalah alat untuk memukul bola.
Nah, ini alat yang dipakai. Ya, kita lanjutkan lagi anak-anak. Kita baca bersama. Lakukan kegiatan seperti gambar di bawah ini untuk mendapatkan irama. Irama tadi apa? Di depan sudah Bu jelaskan ya. Nah, kita bisa mendapatkan irama dengan menggunakan alat contoh seperti di bawah ini. Nah, itu dapat digabungkan supaya kita bisa mendapatkan yang irama yang bagus ya. Nah, contohnya ini. Tek tek tong tek tong tek tek tong tek, sekali lagi tek tek tong tek tong tek 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 tong tek tong tek. Dengan menggunakan tepuk tangan dan memukul meja juga bisa ya, membuat iramanya. Contohnya prok 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 prok, dengan memukul meja tuk 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 tuk. Nah, itu tadi anak-anak ya, contoh beberapa irama yang dapat digabungkan dengan menggunakan alat kentongan, dengan tepuk tangan dan memukul meja. Selanjutnya ke pembelajaran 2. Amatilah gambar di bawah ini. Ada yang tahu ini gambar anak yang sedang bermain apa? Iya, bermain kasti ya. Alat apa saja yang dipakai untuk bermain kasti? Alat yang dipakai untuk bermain kasti adalah bola dan tongkat pemukul. Ada 2 gerakan dalam bermain kasti, yaitu gerakan melempar dan memukul bola. Gerakan melempar bola dilakukan berpasangan ya, seperti pada gambar ini. Kemudian gerakan melempar bola itu dibagi menjadi 3, yaitu lemparan melambung, lemparan mendatar, dan lemparan menyusur tanah. Ini contohnya anak-anak cara lemparan melambung ya, diamati dari ini ya. Kemudian cara lemparan mendatar seperti ini, lemparan menyusur tanah. Kalian bisa mencoba dan mempraktikkan cara melempar bola pada gambar ini dengan bantuan orang tua atau saudara di rumah ya. Kita baca bersama. Kamu dan teman-teman memiliki letak rumah yang berbeda-beda. Rumah Siti terletak antara rumah Ayu dan Ari. Coba amatilah denah berikut ini. Nah, tadi di depan kita sudah mengerjakan bersama ya cara mengenal letak rumah Siti berdasarkan denah. Nah, ini letak rumah Siti. Kemudian di samping rumah Siti itu ada beberapa rumah. Ini rumahnya lebih banyak ya daripada yang mencoba di depan tadi. Nah, perhatikan di sini arahnya yang ke kanan ya, kemudian yang ke kiri. Nah, ini ada arah ke kiri di bawah dan di kanan yang di bawah ini ya. Kemudian yang dina yang atas, perhatikan arah yang atas ini kanan dan kiri. Kalau yang dina yang bawah, perhatikan arah yang di bawah ini kiri dan ini kanan, karena berbeda arahnya. Nah, kalian harus teliti ya dalam membaca dina. Kalau mengamati dina harus benar-benar diamati secara teliti, secara benar. Ya, ini rumah Siti ada di sini. Kemudian di sebelah kanan rumah Siti berarti rumah Adi. Kalau sebelah kanan rumah Adi, rumah Budi. Nah, depan rumah Siti ada musola. Ini misalkan di sebelah kanan musola ada rumah siapa? Bayu. Di sebelah kiri kan, di sebelah kirinya musola ada rumah Bayu. Kalau di sebelah kanannya ya toko ya. Contohnya seperti itu. Sebelah kanan toko ada pos kamling. Kalau di depan rumah Rama ya ada pos kamling. Ya, sangat mudah sekali anak-anak ya. Yang penting kalian harus mengamati denah itu dengan teliti dan harus hafal arahnya ya. Dengan contoh arah ini, arah kanan dan arah kiri harus kalian amati dengan benar. Dari denah tadi kalian bisa menjawab soal. Di samping kanan rumah Ayu adalah rumah Siti, di samping kiri musola adalah Ayu dan Posyandu, di samping kiri rumah Siti adalah rumah Ayu. Di samping kanan rumah Adi adalah rumah Budi. Di depan rumah Bayu adalah rumah Adi.
Depan posyandu adalah rumah Budi. Di samping kanan toko adalah pos Kamri. Di depan rumah Rama adalah pos Kamri. Di depan toko adalah rumah Ayu. Di samping kiri rumah Adi adalah rumah Siti dan rumah Ayu. Sana anak ya, sangat mudah sekali anak-anak kita bisa membaca dari gambar itu tadi. Kita lanjutkan lagi. Permainan pasti sudah selesai. Teman-teman Siti pulang ke rumah masing-masing. Hari sudah malam. Siti dan Ali belajar bersama. Siti berkumpul bersama keluarga. Siti sering membantu ibu di rumah. Siti juga membantu Ali belajar. Apa tugas Siti terhadap Ali di rumah? Nah, kalau kalian punya adik di rumah seperti Siti ini ya, tugas Siti di rumah itu terhadap adiknya yang mengajari adiknya belajar dan mengajak bermain, contohnya seperti itu. Apa tugas Siti terhadap orang tua di rumah? Ya, membantu orang tua yang ada di rumah, ya, membantu pekerjaan orang tua, misalkan menyapu, mencuci piring, melakukan tempat tidur, ya. Seperti itu contohnya. Ayah dan adik Siti berjenis kelamin laki-laki, sedangkan ibu dan Siti berjenis kelamin perempuan. Bagaimana sikapmu terhadap anggota keluarga yang non jenis kelamin? Anak-anak, kita akan belajar mengenali jenis kelamin. Adik Siti dan ayah itu berjenis kelamin laki-laki, ya. Dan Siti dan ibunya berjenis kelamin perempuan. Sikap kita terhadap keluarga jika berlainan jenis kelamin bagaimana? Ya, kita harus saling menghormati sesama dan menyayangi sesama keluarga walaupun berbeda jenis kelamin. Kita harus melakukan hal-hal yang positif, ya, dan tidak boleh melakukan hal yang negatif, ya, dengan keluarga. Contohnya, kita kalau berbeda jenis kelamin kita tidak boleh, maaf ya, memegang jenis kelamin yang berbeda pada kita, ya, seperti contohnya. Ya anak-anak, dari yang sudah Bu Tani jelaskan tadi, kalian mengerjakan soal ini ya, mengurutkan pecahan uang berikut mulai dari yang nilainya terkecil pada halaman 9, yang kedua berdasarkan gambar di atas sampai pada halaman 15. Ya, kalian mengerjakan latihan halaman 9 dan 15. Jika sudah selesai, kalian foto dalam bentuk kolase ya dan dikirimkan ke WA Bu Tani. Maksimal penyelesaiannya sampai hari Selasa tanggal 29 September 2020. Baik, itu tadi ya anak-anak yang dapat Bu Tani sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita akan bertemu lagi pada pembelajaran daring berikutnya, insya Allah. Sekian dari Bu Tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.